هو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan semua yang hadir. Wabil khusus Ustadz Dr. Andes Abudin Rabbani, Ustadz Said Abdurrahman, Bapak Endi, Ustadz Surahman, dan para asatidzah dan para wali santri dan para santriwati yang hari ini wisuda. Tapi rasanya salam saya yang satu masih lebih kencang jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Bahwa kalau bilang cakep yang kompak apa? Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah. Salamnya ahli ibadah. Salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi tatimmus shalihat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka wa qala al mu'minul qawiyyu khairun ahabilallah minal mu'min dha'if wa qala may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus semua dari Yayasan Ulul Albab dan semua yang hadir, Bapak Ibu wali santri dan juga wisudawati ya, angkatan yang ke berapa? 12. Apa yang adik-adik ketahui dari 12? Apa yang adik-adik ketahui dari 12? Tahu nggak 12? 12 itu adalah setelah 11. Sebelum 13. Makanya kalau ingat ya, 12 berarti ada 12 kewajiban yang hendaknya kalian pahami. Ada 12 kewajiban seorang putri yang harus dia pahami. Juga 12 kewajiban orang tua. Tapi hari ini nggak saya sampaikan itu. Biar bertanya-tanya, nanti diundang lagi aja. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang tiada ilah yang berhak ibadah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita. Kenapa? Karena setiap sholat selalu kita nyatakan dan ikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu pastikan
Semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya dan ilmunya, insya Allah muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Gak ada yang amin nih? Nampaknya perlu diulangi sekali lagi. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Untuk santriwati yang hari ini wisuda lulus selesai dari kelas 9, ini Ustaz doain ya, semoga kalian nanti mendapatkan jodoh. Masih lama ya. Jangan ditolak dulu toh, kan belum selesai nanti. Ustaz doakan semoga kalian nanti mendapatkan jodoh yang 3T. Bapak-bapak, ibu-ibu nih yang wali santri, kalau kita punya anak gadis, minta kepada Allah agar putri kita mendapatkan jodoh. Kalau kita dapat mantu apa? Yang 3T. Apa itu? Takwa, tampan, tajir. Takwa, tampan, tajir. Emang bisa? Bisa. Kalian yakin? Dalam surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-26, apa intinya? Laki-laki yang baik dapat wanita yang baik, wanita yang baik pun dapat laki-laki yang baik. Amin, itu dong. Amin. Mau dapat yang baik tapi kok nggak baik akhlaknya, sholatnya berantakan, akhlaknya nggak baik, suka ngomongin orang, hatinya nggak baik. Nah, macam mana ini? Nggak bisa. Ya. Jadi kalau kalian ingin dapatkan yang mulai sekarang, lebih-lebih kalian sudah membawa Al-Quran. Boleh ikutin saya. Ini kuncinya buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. La sa'ada fi hayatina illa bil Quran. La sa'ada fi hayatina illa bil Quran. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kami kecuali dengan Al-Quran. Jadi kalau mau bahagia, mau selamat, mau baik, diberkahi oleh Allah, dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, kuncinya amalkan Al-Quran. Duru ma'a kitabillah haitsu madara. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Duru ma'a kitabillah haitsu madara. Berputarlah kalian, berkelilinglah kalian, berjalanlah kalian dengan kitab Allah. Maksudnya bukan kemana-mana nenteng Al-Quran, tapi Al-Quran ada di telinga, yang didengarkan yang baik-baik dan manfaat. Al-Quran ada di mata, pandangannya adalah pandangan yang mendapatkan cinta ridha Allah. Pikirannya tidak fiktor, nggak punya fiktor, nggak punya pikiran yang kotor. Jiwanya adalah selalu optimis. Karena seorang muslim mukmin itu seperti tadi Nabi jelaskan tadi, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Ya.
Ini para santriwati yang kalian sudah ada dalam Al-Quran, dalam dada kalian, dalam hati kalian, jaga betul. La takun kafulan, jangan seperti kalian seperti si fulan, jangan. Si fulan tadinya baik, sekarang nggak baik. Ya, maka khususnya untuk kalian yang hari ini wisuda, jaga betul. Satu yang kalian perlu jaga, Pak, nama baik Islam. Yang kedua, nama baik kalian sendiri, nama baik orang tua, dan alma mater ini. Nih, kalau kalian ini yang hari ini lulus, ya belum terpikir nih, Pak Ustadz kasih tahu. La yashkurullah man lam yashkurun nas. Nggak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau nggak berterima kasih kepada manusia yang pernah berbuat baik pada kita. Jadi ini belum kepikir mungkin, mohon maaf ya, Ustadz Abdul Rahman mungkin nggak pernah membawa ini, nggak mungkin lah menyampaikan ini. Saya pun menyampaikan. Dan ibu-ibu para wali, bapak ibu wali santri juga harus terpikir ini. Guru-guru para asatidzah itu dengan ikhlasnya, dengan mujahadahnya, dengan sungguh-sungguhnya untuk mengantarkan putri-putri ini menjadi penghafal Al-Quran, menanamkan akidah, iman, tauhid, juga mengajarkan akhlak. Maka berikanlah tanda terima kasih kepada mereka. Ya. Jadi santriwati siap ya? Kalian patungan tuh, berikan kesan ya. Ya. Satu orang nggak usah banyak-banyak, 200.000 juga cukup. Kalau 200.000 kurang, coba 300.000. Kalau nggak mau bentuknya barang, Ustazah, ini tanda terima kasih kami dari santri-santri yang telah mendapat. Jangan pernah melupakan kebaikan. Jangan pernah melupakan kebaikan orang. Nggak berkah hidupnya. Siapa santri, siapa murid Talibat yang melupakan kebaikan guru-gurunya, nggak akan berkah. Walaupun mungkin sukses artinya, tapi nggak berkah. Hati-hati, jangan sampai. Saudara beriman kepada Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga langsung saja ini gado-gado aja nih, khususnya untuk yayasan dan ya ulul albab ya. Coba sudah baik ini tingkatkan kualitas mereka. Ya. Ada yang nunggak nggak, Ustaz? Ada yang enggak nggak? Kasih ring. Mohon maaf nih, kalau ada di antara wali santri yang hari ini punya dengan banyak tunggakan, segera selesaikan biar berkah ilmunya. Guru-guru sudah mencurahkan, ya malu kita kepada Allah, ya nggak berkah nanti. Ya. Utang giliran ini iya, giliran maaf ya untuk beli ini beli itu bisa. Akan ulul albab, ustadznya baik-baik gitu. Nggak boleh gitu. Ya, hati-hati keberkahan. Kalau bisa, ya, segera kalau masih ada tunggakan segera tunaikan. Kalau nggak jenengan bilang ke yayasan atau ke lembaga pendidikan, kami akan sungguh-sungguh melunasi gitu. Kalau nggak berkah. Maaf nih, nggak nakut-nakutin loh. Baik. Nah, untuk intinya untuk para asatidzah ya yang dibawahi oleh Ustaz Said Abdurrahman, betul-betul semuanya ditingkatkan kualitas gurunya, cara pengajarannya, dan mengantarkan yaitu anak didiknya betul-betul cinta kepada 5 hal. Maaf ya, belajar cinta itu ternyata walaupun ngaji bertahun-tahun, lembaga pendidikan harus wajib mengantarkan kepada 5 cinta. Ada yang bisa jawab? Ini bapak, ibu maupun santriwati yang bisa menjawab dengan benar nih, hadiahnya umroh bayar sendiri. Kenapa kok bicara cinta? Ya, cinta itu adalah anugerah dari Allah. Siapa yang dia tidak memiliki cinta berarti tidak dianugerahi oleh Allah, dan hidup tanpa cinta bagaikan taman yang tak berbunga. Begitulah kata para pecinta. Masya Allah. Ya baik, saya ingin sampaikan pokoknya gado-gado aja. Ya, intinya sebetulnya cuma yang saya sampaikan tadi. Baik kita, bapak, ibu, para guru, para santriwati yang hari ini wisuda, perhatikan 5 hal. 5 hal ini, 5 pilar ini wajib kita bawa dimanapun berada. Jika kita ingin selalu dicintai, dirahmati, dilindungi oleh Allah. Apa itu? Ingat-ingat, udah ditulis, dicatat. Ingat-ingat karena nanti semester keluar ini ya. Apa itu? 5 cinta, 5 kebaikan ini, 5 pilar ini. 1, baik hati.
Amin gitu dong. Kenapa? Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wal qalbi. Ketahuilah bahwa sebenarnya di dalam diri manusia ada segumpal darah, sekira daging. Kalau itu baik, yang lainnya baik. Kalau itu rusak, yang lainnya ya itu apa? Hati. Jangan sampai sudah banyak Al-Quran yang dibawa, yang dibaca, orang tua kalian pontang-panting untuk menghantar kalian bisa betul-betul ya memahami Al-Quran, hidup sesuai dengan Quran, tapi ternyata selesai dari kelulusan ini, ternyata kalian lepaskan. Jangan, nggak berkah itu. Satu, baik hati. Dua, baik iman. Kalau sahabat Nabi, para Nabi dan Rasul imannya naik terus. Kalau malaikat imannya stabil. Kalau sahabat terkadang terjatuh tapi kemudian naik. Nah kalau kita imannya gimana? Imannya naik turun, turun naik, atau nggak naik turun. Ya. Al-iman yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambah karena taat ibadah kepada Allah, berkurang karena maksiat dosa kepada Allah. Baik hati. Maka kedepannya ya ulul albab bisa mengantarkan putra putrinya, santri santrinya, yaitu memiliki hati yang baik. Karena ini betul-betul prinsip. Hatinya baik, imannya baik, ibadahnya baik. Ibadahnya baik tadi sudah diulang-ulang, terutama sholat. Ya, terutama sholat. Ternyata Bapak Ibu Saudara beriman, ternyata sholat itu yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Sekali lagi, sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ya iyalah. Jadi sholat yang hendaknya betul-betul perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Islam, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Baik hatinya, imannya, ibadahnya, yang wajib maupun yang sunnah. Ya, mestinya setelah lulus nih untuk santriwati ini semakin meningkat ibadahnya, semakin membaik. Ya, hatinya baik, imannya baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik. Ya, akhlaknya baik. Kalau Rasulullah SAW aksaru ma yudkhulul jannah, kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surga Allah dikarenakan dua faktor utama. Apa itu? Taqwallah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Amin, gitu dong. Amin. Ya Allah, amin itu kok berat banget toh ya. Baik. Kemudian yang kelima, baik hati, iman, ibadah, akhlak. Satu lagi dari jamaah. Masa saya terus? Apa yang kelima? Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Apa yang kelima? Yang kelima apa? Ibu-ibu yang biasa ngaji, asatira juga boleh. Ilmunya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Pertanyaannya cuma satu. Yang perlu kita lakukan apa? Memantaskan diri. Pantas nggak derajat kita diangkat oleh Allah? Kita ingin dimuliakan, kita ingin dicintai, kita ingin dirahmati oleh Allah. Tapi ternyata kita jauh dari jalannya Allah. Kita nggak serius, kita nggak sungguh-sungguh dalam menjalankan kebaikan, ibadah, dan amal soleh. Motivasinya jelas loh, berpacu dalam apa Pak? Bu, berpacu dalam ibadah. Melodi siapa itu? Berpacu dalam kebaikan, ibadah, dan amal soleh. Ya, ayo menjadi muslim mukmin yang berkelas. Mukmin yang baik, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Ya, ini 5 pilar ini jaga betul. Ya, baik hati, baik iman, baik ibadah, baik akhlak dan ilmu. Kalian jangan pernah puas, jangan merasa sudah pinter, udah selesai. Nih, ini kata-kata yang jarang kita dengar nih. Ya, ini ingin saya populerkan ini. Apa itu? Perhatikan Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak. Perhatikan apa? Kalau kita di atas,
Kalau kita di atas, nah maka lihatlah yang di atas kita. Nah, dia bilang, kenapa? Kalau kita di atas, lihat yang di atas kita, ya ada langit di atas langit. Yang di atas langit adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Biar kita apa enggak sombong. Banyak yang lebih pintar, banyak yang lebih ngerti, banyak yang lebih baik daripada kita. Itu mengajarkan kepada kita kalau kita di atas, lihat yang di atas kita, biar kita enggak sombong. Ya, innallaha jamil yuhibbul jamal al-kibaru bakaral haqq wa ghamtun nas. Sesungguhnya Allah itu indah, suka pada keindahan. Sombong itu menolak kebenaran, meremehkan manusia. Tapi kalau kita di bawah, lihatlah yang di bawah kita. Apa maksudnya? Kalau kita di bawah, lihat di bawah kita, banyak orang yang lebih susah, banyak orang yang lebih bermasalah, tapi mereka tetap tegar. Biar apa? Biar kita bersyukur. Kata Nabi, kalau kita diberi kesenangan, kenikmatan, bersyukur. Kalau di ujian tidak menyenangkan, sabar. Syukur dan sabar kalau dipadukan, dimixkan, maka dia menjadi status. Syukur dan sabar kalau dipadukan menjadi status. Apa itu? Syukur itu tanpa tapi, sabar itu tidak bertepi sampai mati. Mengatakan syukur itu tanpa tapi, sabar itu tak bertepi sampai mati. Baik, sebelum dilanjutkan ini doa. Ikutin saya. Doa ini amalkan, lazimkan. Insya Allah mulai hari ini dan seterusnya, kehidupan kita akan jauh lebih baik dan berubah lebih baik. Amin. Boleh ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Lebih semangat. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Aminnya mana? Jawabin dulu ya. Ya Allah, ya Allah. Khusus untuk santriwati yang hari ini wisuda, ini doa kalian panjatkan. Ya, ikutin Pak Ustaz. Kalian renungkan doa ini, insya Allah baik sekali. Ya, dengan khusus ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku putri yang baik, solihah, cerdas, mandiri, berilmu yang benar, berakhlak mulia, paham hafal Al-Quran, berbakti pada orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa, dan menjadi pembela Islam. Amin. Ibu-ibu tinggal nanti membalik, bapak-bapak tinggal membalik. Ya Allah, jadikanlah putra, kalau putranya anak laki semua, kalau putri semua. Ya Allah, kalau putri, ya Allah jadikanlah putriku anak yang baik, solihah, cerdas, mandiri, berilmu yang benar, berakhlak mulia, paham hafal Al-Quran, berbakti pada orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa, dan menjadi pembela Islam. Amin. Nanti kalau kurang jelas hubungi lagi ya Ustaz, tapi doanya Ustaz, insya Allah ini ada nanti ya. Baik. Kemudian saudara seiman, secara umum kita semuanya ada kewajiban. Apa kewajiban kita?
Alhamdulillah tadi sudah saya sampaikan, tidak ada arti nilainya hidup dan kehidupan yang Allah berikan kepada kita kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kehidupan ini nggak lepas dari yang namanya ujian. Maka apa kuncinya? Karena kita ingin selamat, pastikan hidup kita adalah untuk kebaikan ibadah dan amal soleh. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang 10 menit ini ada hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf kalau kurang tertib teratur, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Oh ya, tadi ada 5 kecintaan yang wajib kita miliki. 1, cinta Allah, cinta Rasul, cinta Al-Quran, cinta akhirat. 1 lagi cinta Allah, cinta Rasul, cinta Quran, cinta akhirat. 1 lagi cinta kepada ahli surga. Baik, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik hendaknya segera ditunaikan. Beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ya. Ingat, malam hari ada tahajud, pagi hari ada duha. Al-Quran dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan. Jangan malas ibadah. Jangan marah-marah, perbanyak sedekah, dan jangan ada dusta. Pandangan mata selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati tidak hakiki jika itu bersih karena pancaran nur ilahi Rabbi. Hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. We have just listened to a truly